Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita mengikuti program Saat Teduh. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kita akan berdoa mengawali pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Efesus 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tuhan menghendaki setiap umat Tuhan hidup sebagai penurut. Sifat penurut berarti tunduk, patuh terhadap perintah. Penurut juga berarti taat. Yesus telah menjadi teladan dalam ketaatan. Hal ini tertulis di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat, merendahkan diri, mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Tidak mudah merendahkan diri. Kita pun harus belajar merendahkan diri. Hidup dalam ketaatan seperti Yesus. Ini adalah merupakan kehendak daripada Tuhan, teladan daripada Yesus sendiri. Kalau kita melihat contoh yang lain di dalam jemaat Tesalonika, mereka menjadi penurut Tuhan sekalipun mengalami penindasan. Ini tertulis di dalam 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Jemaat di Tesalonika sudah menjadi penurut terhadap firman Allah yang disampaikan hamba-hamba Allah dan hidup sebagai penurut Allah. Mereka menjadi penurut karena mereka menerima firman Allah dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
mereka tidak menolak firman Allah. Mereka tidak berbantah-bantah terhadap firman Allah. Mereka beribadah kepada Tuhan. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat penurut, sekalipun mereka mengalami penderitaan. Kita juga dapat membaca bagaimana peran Roh Kudus juga menghasilkan sukacita terhadap umat Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Firman Allah dan Roh Kudus mendatangkan sukacita, kekuatan bagi umat Tuhan. Dengan taat menjadi penurut akan membuat kita dapat hidup sesuai firman Allah. Hal ini dijelaskan dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kita dapat melihat orang yang taat tidak hidup dalam kebodohan. Kebodohan yang menuruti hawa nafsu. Karena hawa nafsu menghasilkan dosa. Dosa akan mendatangkan penghukuman dari Tuhan. Tapi orang-orang yang menuruti firman Allah, taat, hidup dalam kekudusan, sehingga menjadi berkenan kepada Tuhan. Mari kita hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Taat, setia kepada Tuhan. Dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Mari kita hidup menjadi penurut firman Allah, berpegang kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban bagi setiap umat Tuhan. Hiduplah takut akan Allah, menghormati Allah, menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Tetap setia, tetap semangat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan di dalam saat teduh ini, pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti acara saat teduh ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai permasalahan, pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Setiap mereka yang bekerja sepanjang hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kiranya Engkau berkati semua yang mengikuti acara ini.
kiranya damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing, sehingga hari ini kami menjalani dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap lembaga tinggi negara, Polri, TNI, dan semua segenap lapisan masyarakat diberkati Tuhan. Berkati kota Jakarta menjadi sejahtera, dan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua penginjilan Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.